Nah, ini cara hitung bisnis kita sama Allah ketika baca Quran. Oh, emang boleh dihitung-hitung? Ya ngapain dikasih tahu kalau begitu cara menghitungnya, kalau ditanya boleh apa enggak. Jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nabi Muhammad, sekali lagi Allah kabarkan ke kita bagaimana cara beliau belajar Quran. Ya, jadi Jibril datang itu ketemu Nabi kapan? Layaliya Ramadan, setiap malam. Dan Allah ajarkan pada Nabi Muhammad, dan kita tahu ada ayatnya. Jangan engkau cepat-cepat membaca Al-Quran untuk dapat menguasainya. Sekali lagi nih, ini khusus buat bapak-bapak, karena adik-adik ini lebih mudah. Dia belajar tajwid mudah, tahsin mudah, hafal Quran mudah. Kan kita yang tua-tua ini susah. Makanya jangan kebut-kebut hatam. Apalagi ada ayatnya, apa tadi? Ayat berapa tuh bang? 17, 18? 18. Jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk bisa menguasai Quran itu. Jangan. Berarti pelan-pelan. Tadi surat Al-Ahzab satu ayat bapak hafal, paham, bapak amalkan, gunakan sholat. Mantap. Yang surat Al-Ankabut 2 ayat tadi bapak paham, bapak baca, bapak tadabbur, bapak perhatikan tajwidnya, bapak perhatikan tartilnya, bapak gunakan saat sholat sunat. Mantap. Kayak gitu semuanya, pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama banyak. Lanjut ayat berikutnya bang. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa artinya? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi bagian Allah. Bapak udah berdoa. Tadi kan Nabi doanya apa? Rabbi zidni ilma. Bapak udah tidak mau cepat-cepat buru-buru. Bapak tetap belajar. Bagian paham dan seterusnya itu biarkan Allah. Biarkan Allah. Kalau kita mau, Rasulullah pun begitu prosesnya. 13 tahun Nabi di Mekah belum ada syariat puasa Ramadan. Kita hari ini udah mantap, udah ada puasa Ramadannya, udah ada Qur'annya. Tapi ketika kita Ramadan bukan bulan puasa, tapi bulan buka puasa. Emang Ustaz nggak boleh? Boleh. Tapi gegara buka puasanya kebanyakan, makanya nggak bisa belajar Quran. Orang belajar Quran ada 15 orang satu halaqah, nomor 1 baca, bapak nomor 14. Yang pertama baca lebih parah dari bacaan bapak. Bapak ngapain? Itu kalau Ustaz afwan izin. Pergi bapak. Nik. Semuanya udah selesai, bapak belum datang. Coba. Ada setan nggak tadi? Nggak ada. Setan bisa pengaruhin bapak? Nggak bisa juga karena bapak beriman. Terus dari mana nih ceritanya? Dari mana? Kenapa dia pergi ke kamar mandi tidak balik lagi? Karena ada bapak-bapak ngopi di situ. Mampir dulu dia. Bapak habis ngopi baru ke kamar mandi. Bapak habis kamar mandi datang lagi udah Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pulang. Subhanallah. Dan itu terjadi selama 29 malam. Masa gitu terus? Yuk bismillah Pak. Semangat. Ustaz memang harus malam Pak Ustaz? Iya malam. Kenapa siang-siang? Siang-siang ini ada yang mau kerja, ada yang mau ke kantor, ada yang dipanggil di miss call sama istrinya, pulang semua. Kalau Ramadan tidak ada. Apalagi di 10 terakhir Nabi beriktikaf. Keren gak sih Quran? Quran mah keren. Kita alasannya banyak. Gimana? Ramadan ini mau hatam? Mau hatam? Mau hatam Quran Ramadan tahun ini? Insya Allah. Baru diajarin jangan dulu. Insya Allah hatam. Ayo dong, janganlah hatam dulu. Pelan-pelan. Ini khusus atu-atu nih ya, khusus kakek-kakek nih. Yang anak-anak muda biarkanlah kalian mau hatam mau apa terserah kalian ya. Ini atu-atu. Nanti masuk kubur tak paham pula. Oke? Jadi bagian siapa? Bapak paham? Biarkan bagian Allah. Bagian kita, ikhtiar kita apa? Belajar, ada guru, kemudian apa lagi? Doa. Itu doa tadi di surat Toha. Lanjut bang. Ayat berikutnya. Faidza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Yang paling mantap menghafalkan Quran adalah ketika bapak amalkan. Contoh, bapak baca ayat infak, langsung bapak infak. Itu paling mantap pak. Selesai dibaca, bapak amalkan. Ini jangan hatam Al-Baqarah tak ada satupun yang diamalkan. Itu hilang lagi nanti.
Coba buka Al-Baqarah sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Itu ayat suruh infak, posisinya sebelum ayat kursi. Bapak baca ayat itu langsung infak. Mantap. Saya berinfak karena terinspirasi, dimotivasi oleh Al-Baqarah ayat sebelum ayat kursi. Wahai orang-orang yang beriman, silakan abang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Allah cuma mengingatkan sebelum nanti semuanya udah nggak ada, tidak ada bisnis, tidak ada jual beli, tidak ada transaksi. Sebelum semua itu terjadi, infakkan hartamu. Oh, dapat ayat itu langsung saya amalkan. Itulah yang tadi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Selesai baru kau lakukan. Ikuti yang Allah sampaikan barusan. Akhirnya mantap semua hafalan-hafalan Bapak itu karena apa? Bapak sudah amalkan. Ini baca-baca cerita ayat yang sering dibaca masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Itu ya suka. Apa 2, 3, 4, Pak? Apa 2, 3, 4? Suami istri. Di Quran yang bunyi masna thulatha wa ruba' itu ada dua. Satunya cerita suami istri, cerita mau menikah yang poligami itu. Satu lagi tentang jumlah sayap malaikat. Karena Bapak tahunya itu, yang satu Bapak tak tahu. Baik ya. Jadi sesudah kita ngaji, kita amalkan. Yuk kalau mau mengamalkan amalan bulan Ramadan, maka ada 3 tawaran. Buka karena waktunya sudah habis. Ya. Buka surat Fatir. Ini tawaran. Surat Fatir surat 35 ayat 29, nanti kita tutup dengan surat Al-Qiyamah tadi itu ya. Surat 29 surat apa? 35 ayat 29. Ini tawaran Pak ya, bapak-bapak yang mau, maka tiga amalan ini bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Selalu ya, selalu berarti sering. Ya, karena Allah menggunakan kata kerja di sini yatluna, senantiasa. Senantiasa apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. 2. Melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Bapak sering-sering salat, Pak. Ya, jadi semakin bapak sering salat, kemudian banyak hafalan-hafalan baru, nanti akan lebih banyak hafalan Bapak. Kita jangan coba-coba lagi untuk mengulang hafalan itu aja, tapi tambah. Ramadan mampu. Karena Ramadan malam harinya Allah katakan lebih dapat mengisi jiwa. Ya, di Al-Muzammil ayat ke-6 itu malam hari bacaan Quran Bapak itu lebih dapat mengisi jiwa. Bukan siang-siang begini. Siang-siang begini keluar itu dah ambiar semuanya, ya kan? Ustaz jangan doakan yang kayak gitu. Ya memang begitu rata-rata. Makanya nanti malam dicek lagi, dibuka lagi, diperbaiki lagi, kemudian kita coba mau mulai dari ayat yang mana. Ini suka baca Yasin tapi setiap sholat sunat tidak pernah baca Yasin, ya kan? Suka baca Al-Kahfi, setiap sholat sunat tak bunyi juga Al-Kahfinya. Ya, nah coba nanti sholat sunat zuhur atau asar atau maghrib tapi baca Al-Kahfi, atau duha nanti. Ada yang mau nyoba sholat duha baca Al-Kahfi? Mau? Coba lah, mantap. Nah, makanya Allah bilang wa aqamus shalah yang kedua. Nomor 1 senantiasa baca Al-Quran. Nomor 2 apa bang? Salat. Yang ketiga, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi orang infak boleh 2 model, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Tidak ada masalah. Bapak diam-diam boleh, terang-terangannya juga boleh. Kita jangan sirik orang tuh dia infak 10 juta ya gua infak. Bapak jangan bilang ya riya ente, enggak boleh. Allah aja izinkan. Makanya jangan kita terlalu cepat menuduh orang. Allah izinkan kok, ada infak diam-diam, ada infak terang-terangan. Lanjut. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kok perdagangan? Kok namanya perdagangan? Kok baca Quran perdagangan? Kok sholat perdagangan? Loh kok infak perdagangan? Inilah yang disebut 3 bisnis dengan Allah.
Jadi setiap kali Bapak ngaji, itu Bapak lagi transaksi sama Allah. Ustaz, gimana caranya Ustaz? Gimana konsepnya kita berdagang dengan Allah dengan cara apa? Baca Quran. Gimana saya disebut sholat itu perdagangan dengan Allah? Perdagangan yang tidak merugi. Maka ini adalah 3 bisnismu dengan Rabbmu. Nah, mau bicara bisnis kita sekarang? Mau? Siap? Bapak tuh bisnis. Gimana cara hitung-hitungannya? Sederhana banget. Rasulullah katakan dalam hadis Tirmidzi, kata Nabi apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Ini cara hitungnya. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu menjadi apa? 10 kali lipat. Setiap ayat yang Bapak baca dari Al-Quran, hurufnya satu, Allah hitung 10 poin. Itu cara hitungnya. Tuh kan Ustadz, benar. Berarti kita harus hatam Ustadz. Pak, Bapak tuh jangan lupa, Bapak ketika menghafal satu ayat, berarti Bapak kan mengulang-ulang berkali-kali. Sama aja. Kalau cepat hatamnya nanti nggak paham, ribet, repot kita. Makanya mending satu tapi diulang-ulang. Makanya cara paling ampuh untuk Bapak bisa hafal satu ayat, Bapak ulang ayat itu 100 kali. Ya salam. Coba Bapak hitung-hitung lagi. Bapak baca inna atoyna itu udah berapa kali? Mungkin ribuan kali. Itulah makanya hafal. Bapak baca qul huwallahu udah berapa kali coba? Ribuan kali. Karena itulah ibu-ibu hafal. Makanya ayat-ayat yang baru itu ulang-ulang aja terus. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ngabarin ke kita. Apa barusan? Satu huruf Allah kasih 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berapa poin? 19 huruf berarti berapa poin? 190. Tapi kalau Bapak dikasih duit mau 190 atau 200? Dibuletin aja 200. Kalau begitu gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 200. Ya enggak? Kok alif doang Ustaz? Kan mau 200. Alif satu huruf. Tapi kalau Bapak baca alif lam mim, berarti Bapak dah ngantongin 220 poin. Kalau ditanya mau 220 atau 250? 250 lah Ustaz. Bulatin aja. Zalika 3 huruf. Ya enggak? Benar enggak? Nah, ini cara hitung bisnis kita sama Allah ketika baca Quran. Oh, emang boleh dihitung-hitung? Ya ngapain dikasih tahu kalau begitu cara menghitungnya kalau ditanya boleh apa enggak? Kita aja yang pemalas. Giliran duit dihitung tuh. 1 lembar kurang protes. Ini giliran ini tak mau dihitung. Bapak tuh bisa hitung nih. Quran kita ini kan satu halaman ini kan 15 baris. Ya, rata-rata satu baris itu ada 35 sampai 40 huruf. Kita ambillah 40 huruf satu baris. Satu halaman ada 15 baris. Kalau 40 kali 15 baris berapa huruf jadinya? 40 huruf dikali 15 baris berapa jadinya? Jadi kalau Bapak baca satu halaman dapat berapa ribu poin? 6.000 poin. Sederhana banget Pak. Dan Quran kita ini total halamannya 604 halaman. Nih Pak. Qul a'udzu birabbin nas ini. Ini halamannya 604. Kalau tadi rata-rata satu halaman 6.000 poin, Bapak selesaikan 604 halaman berapa ribu poin? Mana pula? Udah kenceng salah lagi. Ya cobalah. Kalau 6.000 dikali 604 halaman berapa? Belajar matematika lama-lama. 3.000 berapa? 3 juta berapa? Nah, Bapak selesai Pak. Bapak dapat dalam benak ini apa? Hitung-hitungannya dengan Allah dapat. Tapi ada yang pernah mau hitung? Tak ada. Memang kenapa? Pemalas. Enggak apa-apa lah Ustaz, malas-malas, bodoh-bodoh enggak apa-apa lah Ustaz, bodohin aja, kami masuk surga. Iya Pak, Bapak tetap masuk surga. Masuk surga itu insya Allah beda level aja.
Memang levelnya apa? Level dari lantai 1 ke lantai atas itu jarak bumi sama langit. Allahu Akbar. Ustaz, nanti kita ketemu. Ya enggak ketemu lah. Pak, ini konsepnya ya. Konsepnya yang atas bisa turun, yang bawah belum bisa naik, belum tentu bisa naik. Kecuali kalau menurut At-Tur dan surat Hud, ya, kecuali bapak itu levelnya di bawah, ya kan? Ini semua level bawah ini, surganya, ya kan? Tapi bapak punya keturunan ke-7 jadi kiai, hafiz Quran pula. Dia ketemu kakeknya, ada reuni keluarga tuh yang di surat At-Tur. Dia nanya, ayah, kakek di mana? Di lantai berapa? Di bawah. Oh, kakek di bawah, ya Allah. Ya udah, nanti biar aku aja upgrade level namanya surga bapak. Itu bisa. Oh, bisa Pak Ustaz. Bisa kalau begitu. Pakai apa? Ini Quran. Bapak mau pakai uang imani, tidak bisa Pak. Sorry, nggak kepake bos. Kalau Quran dalam dada itu kepake. Oh gitu Pak Ustaz. Itu ada di Tur sama di surat Hud. Baca lagi, udah habis waktunya. Baik. Jadi gimana? Makanya ini nih, 1 bulan ini aja nih. Ini aja. Nggak usah pikir-pikir poligami dulu ya. Oke, siap? Tambah hafalan, tambah lagi. Insya Allah kalau tahun ini Bapak Ramadannya dapat 30 ayat aja. Karena satu hari 1 ayat, Masya Allah Pak. Ya, tapi buktinya udah Ramadannya 50 kali, nggak nambah 1 ayat pun. Gimana? Cocok? Pengajiannya oke? Alhamdulillah. Lanjut ayatnya tadi apa Bang? Nah, tadi di mana ayatnya terakhir? Ayat terakhir, ayat yang sama, ayat yang sebelum sesudahnya. Liyuwaffiyahum ujurahum. Ayat 30 ya, ayat 30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Bapak punya bisnis satu tadi apa? Baca Quran. Kita baru bahas satu. Tapi poin-poin cara hitung yang tadi kita coba hitung itu enggak dibalas sekarang. Kata Allah liyuwaffiyahum ujurahum itu nanti. Sekarang memang Bapak baca-baca itu belum dapat apa tuh? Nah, hadiahnya belum dapat, Pak. Nanti. Di akhirat besok itu dapatnya. Jadi yang hitungan tadi 10 setiap 1 huruf, setiap apalagi baca 1 halaman 6.000 itu enggak sekarang, Pak. Allah simpankan dulu, besok baru Bapak dapat. Besok nanti di akhirat. Lama juga nunggunya Ustaz. Anak-anak Bapak itu 12 tahun nunggu apa? Nunggu apa dia? SD-nya selesai, SMP SMA-nya selesai, ya kan? 12 tahun. Pas selesai ngaji tak bisa, sedih betul. Tak bisa bahasa Inggris tidak ada masalah, tapi yang penting bisa baca Quran. Dia kenal huruf hijaiyah. Jadi kapan? Besok di akhirat. Nah, bisnis kedua apa? Salat. Ya. Nah, salat gimana hitung-hitungannya? Salat itu hitung-hitungannya begini kata Nabi. Coba buka hadisnya, buka. Salat yang paling utama itu adalah yang lama berdirinya. Afdhalus salati tulul qunut. Akhirnya Bapak pun mempraktikkan salat zuhur nanti. Waladhdallin amin. Berdiri aja lama. Bukan begitu cara berdiri lamanya, Pak. Berdiri itu karena dia baca ayat. Boleh dia ulang-ulang, boleh juga durasinya memang ayatnya banyak. Nah, Rasulullah bilang begitu. Semakin banyak Bapak baca, berarti apa? Semakin lama, semakin banyak, semakin pahalanya juga sama, banyak. Makanya ketika Bapak sholat sunat, sholat wajib, itu semuanya kita sedang berbisnis dengan siapa? Allah. Maka bisnis ini kata Allah, lan tabur, tidak akan merugi. Makanya mau dilanjut bisnisnya, Bapak punya yang pertama, sering-seringlah senantiasa membaca Al-Quran. Dari serba-serbi, mau tadabbur kayak begini, mau belajar tajwidnya, mau tartil biar tahsinnya bagus, apanya semuanya, makhrajul hurufnya bagus, itu Bapak bisa kerjakan karena Bapak sedang bisnis sama Allah. Begitu juga nomor 2. Nah, yang ketiga, wa anfaqu, berinfak. Kalau hitung-hitungan infak itu yang di Al-Baqarah, seperti menanam satu apa? Biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir.
Nah itu hitung-hitungan untuk infak. Jadi kalau infak 1 rupiah dapat jadi 700 kali. Nah dalam Al-An'am Allah katakan setiap satu amal baik Allah balas 10. Setiap amal buruk Allah balas yang setimpal. Nah semuanya sudah ada petunjuknya di dalam Quran. Hudan linnas. Makanya yuk, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita sudah membaca dan memperhatikan, mentadaburi banyak ayat-ayatnya supaya bapak-bapak tinggal mengamalkannya. Jangan tergesa-gesa, tapi doanya kita langsung minta terus sama Allah. Sampai nanti mau buka puasa bapak ngomong sama Allah. Jangan cuma doa doang, itu pun satu juga. Ya Allah, semoga aku jadi hafal Quran, aku hafal juz 30, aku hafal juz 30. Tapi siangnya tidur, malamnya tidur, enggak bisa. Bukan begitu caranya. Ada usaha. Ya. Mungkin ada adik santri-santri Darussalam ini, coba bapak-bapak panggil mereka. Ya, nak boleh enggak dengarkan bapak mau setor surat An-Naba? Ya, amma yatasaalun itu. Masya Allah. Habis bapak waktu bapak lagi setor surat An-Naba amma yatasaalun, bapak top up kan itunya pulsa HP-nya. Happy dia. Dia enggak mau pulang tuh, mau lanjut lagi Pak. Kan mantap. Ini adik-adik nih, kalian mau enggak dia top up? Mau dia. Ngajinya bagus. Ini semua ini bagus-bagus ngajinya adik-adik santri. Panggil lah. Enggak usah malu-malu. Ibu jangan lihat ya. Kalau ibu lihat nanti bapak dipanggil susah pula. Ya. Yang penting bapak sama ustaz-ustaz muda ini ya, belajar. Kita udah banyak kok ayatnya. Nabi saja dididik pelan-pelan sama Allah. Nah ketika nanti Nabi sudah hebat, sudah Nabi SAW hafal banyak ayat, berdirinya semakin lama. Awalnya sebentar, akhirnya dari habis isya sampai jelang subuh. Itu Rasulullah. Nah infak pun sama, pelan-pelan. Kapan? Awalnya sudah dermawan, tapi saat masuk Ramadan di malam hari semakin bertambah kedermawanannya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Kalau mau dilanjut masih bisa sebenarnya, ya kan? Israfil free sampai zuhur, ya. Tapi karena melihat bapak-bapak harus ada kewajiban mungkin, atau mau lanjut nantilah ya. Kalau lanjut nggak usah pakai mic ya, duduk-duduk aja kita ya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjadikan nabinya sebagai uswatun hasanah. Dan kita khusus atu-atu bapak-bapak untuk Ramadan kali ini jangan dihatamkan Qur'annya. Sepakat? Sepakat? Nanti malam hatam lagi. InsyaAllah mulai perlahan-lahan. Bapak ambil satu ayat, bapak amalkan, bapak seriusin, bapak hafalkan, bapak gunakan dalam sholat, itu akan lebih luar biasa. Kita tutup agar dosa-dosa kita diampunkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.